Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih? Kalian sehat-sehat selalu ya. Di rumah meskipun kalian hanya di rumah aja, terus ngerjakan tugas dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, minum minuman yang sehat, makan makanan yang bergizi. Kemudian jangan banyak main-main di luar. Kemudian kalau kalian keluar rumah, pastikan itu yang perlu-perlu aja deh. Terus kalian kalau keluar rumah jangan sampai lupa maskernya, kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun. Ya, ingat ya, hindari kontak-kontak fisik dengan orang-orang lain, terutama yang tidak kalian kenal ya. Kalian kalau misalnya keluar, jangan terlalu banyak pegang barang-barang yang bisa dipegang orang. Kayak misalnya pegangan tangga, kemudian di kursi-kursi tempat-tempat umum seperti itu. Itu hindari dulu ya kalau sekarang. Untuk menjaga kesehatan kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Aziza lagi di tema 2, subtema 2. Sekarang kita sampai di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Kalian bisa pause videonya agar waktu kalian cukup. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar! Langsung saja kita ke pembelajaran 5 ya. Hai, aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita punya. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Di sini anak-anak ada lagu Aku Anak Indonesia, biramanya 4/4 ya. Ini ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Ada juga yang mengatakan bahwa lagu ini adalah ciptaan yang lain juga. Kita ikuti saja, ini ciptaannya Bapak A.T. Mahmud ya. Baik, untuk nadanya silakan kalian perhatikan. Sebelum menginjak ke nada-nada yang akan Bu Aziza berikan contoh, Bu Aziza juga mau mengingatkan bahwa kalau kalian menulis itu silakan perhatikan kode yang ada di sini ya, yang ada di sekitar slide yang ada di video. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah kode E, berarti itu adalah SPDP. Silakan kalian tulis karena kalau ujian mungkin kalian tidak akan kebingungan bahwa oh ini IPS, oh ini IPA dan lain sebagainya. Untuk kode E adalah kode SPDP. Baik. Kemudian anak-anak, kalau ada si lemon kuning yang lagi nulis ini, berarti itu materinya silakan kalian tulis juga di buku. Kenapa? Biasanya kalau yang ada di sini, yang biasanya Bu Aziza beri tanda dengan si lemon kuning lagi nulis ini, itu biasanya keluar waktu ujian. Jadi ada yang apa itu namanya, partiturnya itu angkanya angka berapa, kemudian tinggi rendah nadanya seberapa, kemudian lagu itu ciptaannya siapa, kemudian biramanya berapa. Dan kalian harus ingat liriknya atau bait-baitnya dalam sebuah lagu ini. Jadi, kalau kalian suruh nulis jangan keberatan karena buku yang kalian ada di kalian sekarang itu akan dikembalikan ke sekolah. Jadi kalau kalian ingin punya catatannya, silakan ditulis di buku kalian. Oke? Saya akan memasuki ke nadanya. Silakan didengarkan baik-baik ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Seperti itu nadanya anak-anak. Aku anak Indonesia ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Seperti itu nadanya ya, diingat-ingat ya. Kalau kalian mungkin bingung, kalian bisa ulangi lagi tadi. Yang bagian yang tadi.
Gimana? Kalian udah bisa apa belum nyanyinya? Kalau sudah bisa, silahkan kalian nanti nyanyikan di voice note ya. Kalian kirim voice note-nya di grup, atau kalian juga bisa pakai rekaman, kemudian kalian kirim lagunya di grup juga. Jadi kalau kalian misalkan masih bingung, silahkan diulangi lagi tadi yang bagian Bu Azizah mencontohkan tinggi rendahnya nadanya. Ya, silakan kalian gunakan voice note atau rekaman. Silakan kirim di grup. Lanjut anak-anak, kalau kalian anak Indonesia pastinya pernah makan sate ya. Nah, yang namanya sate itu siapa nih yang pernah makan sate? Pasti Bu Aziza yakin kalian pernah makan sate semua dong. Nah, sekarang Bu Aziza nggak mau bahas satenya, tapi Bu Aziza mau bahas hitam-hitamnya atau yang namanya arang. Pernah lihat kan kalian arang? Oke, kalau kalian pernah lihat, Bu Aiza akan bahas itu sedikit. Nah, kalian pernah pegang nggak? Nah, kalau kalian pernah pegang, itu rasanya kayak gimana? Kemudian beratnya seberapa? Apakah ringan ataukah berat dan lain sebagainya? Kita lanjut dulu. Bu Aziza di sini akan menjelaskan bahwa arang itu tidak sama dengan batu bara, anak-anak. Nah, sebetulnya yang ada di gambar ini, mungkin kalian tadi ketipu ya, ini bukan arang, anak-anak, tapi ini adalah batu bara. Nah, bedanya ada di mana? Karena mirip sekali ya. Seperti kalau kalian pernah pegang arang sebelumnya, itu kalian bisa rasakan yang namanya arang itu sangat ringan sekali anak-anak per satu bijinya. Jadi kalau arang itu sangat ringan sekali, beda dengan yang namanya batu bara. Kalau batu bara itu jelas lebih berat, jauh lebih berat dari yang namanya arang. Bentuknya sama persis, ya mungkin kalian tidak bisa membedakan. Kalau kalian ingin membedakan, mungkin kalian harus pegang dua-duanya di tangan kanan dan satunya di tangan kiri. Jadi kalian bisa merasakan bahwa beratnya itu berbeda. Itu ya. Perbedaan batu bara dengan arang yaitu batu bara terbentuk akibat perubahan dari sisa-sisa tumbuhan purba selama ratusan juta tahun. Itu secara ini ya, secara terbentuknya. Kalau arang terbentuknya dari pembakaran kayu tanaman. Jadi ada tanaman, ada kayu tanaman itu yang dibakar itu bisa jadi arang anak-anak ya. Kalian bisa praktek nih kalau misalnya kalian punya kayu yang dibakar tuh kan jadi hitam kayak gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk arang. Nah, kalau batu bara itu terbentuknya dari perubahan sisa-sisa tumbuhan purba selama ratusan juta tahun, anak-anak. Jadi sama bentuknya, tetapi terbentuknya atau terciptanya itu tidak sama. Jadi kalau arang itu dari kayu tanaman yang dibakar, kalau batu bara itu dari sisa-sisa tumbuhan purba jutaan tahun yang lalu, anak-anak. Lama sekali ya. Jadi ini termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena ratusan juta tahun ya anak-anak. Perhatikan di sini juga manfaat batu bara. Yang pertama itu menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Jadi batu bara itu bisa untuk bahan bakar yang menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian bahan bakar kompor briket untuk memasak sehari-hari bisa. Kemudian untuk menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian sebagai pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Itu tadi ya manfaat batu bara ya anak-anak. Biasanya ini keluar di ujian. Manakah yang bukan dan manakah yang merupakan manfaat batu bara. Jadi silakan kalian ingat-ingat. Ini anak-anak sekilas gambaran tentang batu bara. Jadi kalau batu bara itu yang memang terbentuk seperti ini anak-anak, memang seperti arang seperti itu ya, tetapi nggak sama. Kalau arang itu dari kayu tanaman yang dibakar itu tadi ya. Kemudian kalau yang ini batu bara ini.
diangkut-angkuti, kemudian diolah dan lain sebagainya sehingga manfaatnya ini tadi. Oke, ini gambarannya anak-anak. Sambil kalian memperhatikan ini, Bu Aziza juga akan membacakan sekilas tentang batu bara. Kalian juga bisa menyimak ya. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen atau batuan yang mengendap itu ya anak-anak ya. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Berarti anak-anak kalau ini sudah ada batu baranya, berarti ini sudah terbentuk dari berjuta-juta tahun yang lalu. Bukan barusan kemudian tiba-tiba ada gitu, bukan ya. Itu butuh waktu sampai berjuta-juta tahun. Karena ini udah ada, berarti terbentuknya dulu banget jutaan tahun yang lalu. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Gitu anak-anak ya. Jadi ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jutaan tahun ya. Kita aja nggak tahu umurnya sampai umur berapa. Apalagi kalau nunggu batu bara ini, nunggu batu bara itu terbentuknya kayak gimana, mungkin kita nggak akan nututi ya. Seperti itu anak-anak, bisa kalian perhatikan nih gambarnya. Batu bara itu seperti itu, jutaan tahun. Selanjutnya, kalian juga bisa jawab di sini benar atau salah. Terus alasannya apa? Yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar atau salah? Kalau benar, silakan alasannya apa. Kalau salah, silakan alasannya apa. Berarti kalian jawab dulu ya, ini benar atau salah. Karena, gitu ya, ada alasannya. Kemudian yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Jadi itu benar atau salah. Kalau benar, alasannya apa? Kalau salah, alasannya apa? Selanjutnya yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar atau salah? Jadi kalau benar itu alasannya apa? Kalau salah alasannya apa? Bisa kan? Gampang. Tadi sudah banyak dijelaskan. Seperti itu ya anak-anak. Untuk di pembelajaran 5, kalian mempelajari tentang Aku Anak Indonesia, ini lagunya. Dan kalau kalian anak Indonesia pasti tahu yang namanya batu bara. Batu bara itu yang kayak gimana, yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu untuk di pembelajaran 5. Lanjut kita ke pembelajaran 6. Oke, siapa yang kemarin masih ingat pernah dapat tugas untuk membuat ini ya, poster. Poster sekaligus pose gimana caranya untuk kalian memperkenalkan ini, poster hemat energi kalian ini. Oke. Di sini ada yang kurang lengkap, bisa kalian perhatikan mungkin ya. Dari nomor absen 1 sampai 28. Dan ada juga yang tidak sesuai ketentuan ya anak-anak. Jadi kemarin itu kalau kita bisa ingat ketentuannya adalah yang namanya poster itu yang menarik itu gambarnya itu harus bagus ya, supaya orang tuh mau lihat poster kalian, gimana caranya orang tuh tertarik dengan poster kalian. Sebetulnya banyak sekali dari kalian yang sudah memenuhi kriteria. Seperti ini memenuhi, kemudian ini memenuhi. Banyak sekali yang memenuhi sebetulnya. Ini sudah banyak sekali ya. Nah, ini juga, ini banyak sekali. Kemudian kemarin juga ada yang bagus tetapi ekspresinya kurang. Kemudian ada yang tidak sesuai ketentuan. Jadi kemarin Bu Aziza itu mintanya setengah badan ya. Oke. Jadi kalau
tidak sesuai ketentuan, otomatis akan Bu Azizah beri nilai tetap sama, tetapi nanti akan berbeda nilainya dengan yang kalian sudah memenuhi kriteria. Baik, karena di sini banyak sekali yang sebetulnya memenuhi kriteria, tetapi ada dua orang yang Bu Azizah apa ya suka seperti itu. Yang lainnya juga suka, tapi ada dua orang yang menarik menurut Bu Azizah. Bagus juga sebetulnya, meskipun kalian sudah banyak sekali yang bagus, mungkin waktu itu memang Bu Azizah tertarik dengan dua anak ini, sehingga ada dua orang yang Bu Azizah pilih sebagai pemenangnya. Jadi otomatis dia akan nilainya paling tinggi, ya, karena yang lainnya juga banyak yang tinggi, tetapi mungkin akan ada sedikit perbedaan dengan yang Bu Azizah pilih ini tadi. Oke, sudah banyak yang bisa menggunakan poster, membuat poster, dan kalian juga bisa promosi juga kayak gini-gini, ini bisa nih. Kemudian ini juga bisa, kebetulan waktu itu memang 17 Agustus ya, dan dekat dengan 14 Agustus, jadi kita pakai pramuka. Kemudian kita harus pakai hasduk juga, sekalian memperingati 17 Agustus Hari Merdeka. Kita pakai nuansa merah putih. Sebetulnya ada banyak ya anak-anak, sudah Bu Azizah katakan bahwa kalian itu banyak yang memenuhi kriteria dan banyak yang bagus-bagus juga, sehingga Bu Azizah itu bingung harus pilih yang mana. Baik, untuk pemenangnya harus Bu Azizah umumkan karena dia nanti akan nilainya waktu itu memang bagus. Ada yang mengumpulkannya cepat, kemudian dia gambarnya penuh, posenya dapat, dan ada juga yang dia pakai properti sampai niat banget. Itu berbeda dengan temannya ya Nana ya. Lanjut, ini adalah pemenangnya. Selamat Airira dan Nadif. Kebetulan untuk kali ini anak-anak yang bisa memenuhi kriteria dan memang menarik ya anak-anak menurut Bu Azizah waktu itu. Jadi menurut Bu Azizah memang Airira dan Nadif yang memenuhi standar, memenuhi kriteria dan juga menarik. Sebetulnya kalian itu menarik juga, yang lain kayak ini tadi Adele, Dinda, kemudian Ravano, Jihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang Fahra ini kemarin lupa nggak ini ya, nggak ada orangnya, cuma posternya aja. Nah itu sayang sekali. Terus ini apa ini namanya? Pak Duek nggak kelihatan ini. Ya gitu Dinda. Kemudian kalau Adele ini ekspresinya biasa, posenya kurang ya Del. Kemudian apa lagi ya? Banyak sekali yang memenuhi kriteria kemarin, silakan kalian baca lagi ya. Ada yang bagus-bagus, gambarnya penuh tapi senyumnya kurang. Razan ini juga lumayan bagus. Kemudian Evelyn ini juga bagus, bagus-bagus semuanya, tapi mungkin kali ini yang beruntung lagi ada di tangan Airira dan Nadif. Ini ya, jadi ada gambarnya ini penuh. Airira itu ngumpulkannya juga awal-awal Airira, dia ngumpulkannya dengan penuh seperti itu, gambarnya dia penuh, terus ada posenya seperti ini ya. Jadi dia tuh meskipun dia mungkin fotonya di rumah ya ini Airira, itu dia seperti foto model ya. Nah, ini ada posenya yang seperti ini. Kebetulan kali ini yang beruntung adalah Airira. Jadi dia gambarnya penuh, posenya mendukung dan berbeda dengan yang lain posenya ya. Oke, selanjutnya di sini ada Nadif. Nah, ini sampai bendera Indonesianya ini sampai disolasi kayak gini nih. Berarti dia niat banget nih kayak gini ya. Bikin posternya sambil hormat juga. Nah, ini gambarnya, kalau gambarnya sudah cukup, kalau gambarnya masih bagus punya Airira ya, tetapi ada ekspresinya sangat bagus sekali dan diberi properti yang mendukung anak-anak. Jadi kalau kalian mungkin lebih niat lagi nih kayak si Nadif ini, kebetulan waktu itu memang dia yang lagi niat banget.
Jadi Bu Azza pilih untuk nilai yang tertinggi dalam satu kelas adalah 2 anak ini. Tapi yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat nilai yang tinggi juga. Nah, selamat kepada Airira dan Nadif. Lanjut ya, kita tadi masih bahas poster. Di sini ada pengertian poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Jadi ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Plakat atau tulisan-tulisan seperti itu ya, dengan gambar gitu ya, yang dipasang di tempat umum bisa berupa pengumuman atau iklan. Jadi yang seperti ini anak-anak, poster itu banyak sekali karena sekarang sudah perkembangan zaman. Kalau dulu memang ini dipasang di tempat-tempat umum ya. Kalau sekarang poster itu tidak hanya dipasang di tempat umum, di rumah juga bisa dipasangi poster ya. Ayo hemat listrik, matikan lampu, matikan keran dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah-sekolah ya. Terus juga ada yang versi digital itu ada di HP dan lain sebagainya, di internet-internet. Kalau dulu itu dipasang di tempat umum anak-anak. Maksudnya di tempat umum itu kalau dulu ya dipasang di TV, kemudian di samping jalan, kemudian di tembok-tembok dan lain sebagainya. Kalau sekarang sebetulnya juga sama di tempat umum, tetapi sekarang juga di tempat-tempat yang di rumah juga bisa dan lain sebagainya. Intinya adalah yang memberi ajakan, yang memberi larangan, kemudian eh, apa itu namanya, ngasih arahan atau instruksi atau informatif ya seperti kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau poster itu seperti itu, ada yang nyuruh kita matikan lampu, kemudian melarang kita untuk merokok dan lain sebagainya. Kemudian ini matikan TV dan lain sebagainya. Itu adalah poster ya anak-anak, sudah familiar sekali, sudah terkenal sekali di telinga kita ya, sering mendengar poster itu seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya berhubungan dengan poster ini tadi anak-anak, biasanya poster itu yang tentang hemat energi karena kita ada di tema 2 ya tentang hemat energi ya, selalu berhemat energi. Lanjut, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo kita selalu berhemat energi, anak-anak ya. Sumber energi yang ada di sekitar kita tuh harus dihemat ya. Jangan mentang-mentang kalian bayar, kemudian kalian menggunakan seenak EDW, seenaknya aja. Boleh ya, kita harus hemat energi. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.